Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina an-sihhatal badan wal aqli wan ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahu al-azim. Al-ayat. Jamaah salat Isya dan tarawih rahimahullah. Pertama-tama dan paling utama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita sehingga pada malam hari ini kita bisa menunaikan ibadah sholat Isya dan insya Allah sholat tarawih berjamaah di Masjid Baitur Rahim yang kita cintai ini tanpa halangan suatu apapun. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta baik kita sambungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang selalu istiqomah menunjukkan sunnahnya sampai yaumul qiyamah dan mudah-mudahan tergolong kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat tarawih dan salat Isya yang kami hormati rahimahullah. Tadi saya sampaikan yaitu tentang surat Al-Baqarah yang juga populer, bahwa surat Al-Baqarah ayat 185 tersebut yang biasa kita amalkan yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan, yaitu bulan diturunkannya Al-Qur'an, hudan lin-nas dan petunjuk bagi manusia, minal huda wal furqan. Hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari petunjuk itu adalah sebagai keterangan-keterangan antara yang hak dan yang batil. Untuk itu, marilah kita bersama-sama di bulan Ramadan ini kita sempatkan, karena merupakan juga bulan madrasah atau bulan pendidikan dan juga bulan barokah, bulan-bulan yang lainnya. Maka dari itu juga kita sebut bulan ilmu. Sekarang banyak masjid-masjid taklim. Mari kita sempatkan untuk menambah ilmu kita, di samping kita mendengarkan kuntum ini, insya Allah juga kita sudah mendapatkan ilmu. Karena bagi kuntum yang terdahulu telah menyampaikan mungkin akidah Islam, syariat Islam dan lain sebagainya. Untuk itu mari kita sediakan, yaitu ilmu-ilmu tersebut kita tampung agar kita selalu bertambah dan bertambah. Jamaah sholat Isya tarawih rahimahullah, ini pada malam hari ini akan saya sampaikan yaitu tentang dalil. Ini biasa sedikit dipersoalkan. Kalau ada sesuatu yang sekiranya tidak ada dalilnya, atau mungkin ditanyakan apakah ada dalilnya, apakah dalil itu sebetulnya? Dalil adalah petunjuk atau dasar. Dulu saya mungkin dasar tersebut, karena bahwa dalil adalah ada dua macam. Dalil itu ada dua macam. Yang pertama yaitu dalil nakli. Dalil nakli itu yang berdasarkan atau yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Seperti contoh tadi perintah Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, yaitu ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulullah, dan juga dilengkapi dengan wa ulil amri minkum, yaitu pemerintah. Lalu saya bukan hanya atti'ullah wa atti'ur rasul saja, tetapi dilengkapi dengan atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Setelah kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, juga taat kepada pemerintah. Contoh kecil ini yang namanya dalil nakli. Di Masjid Baitur Rahim terbentuk
bentuknya dengan takmir masjid. Itu kan ada istilahnya, ini juga ada sedikit pemerintahannya. Karena dibentuk takmir adalah orang-orang yang memakmurkan masjid, sehingga ada ketua, ada sekretaris, ada bendahara, itu tersusun sehingga ada peraturan-peraturan. Coba kalau tidak ada aturan-aturan seperti itu, mungkin seperti sholat tarawih seperti ini nggak ada yang atur jadwal imamnya siapa, jadwal pengunjungnya siapa. Ini kalau tidak diatur oleh ketua takmir masjid atau anggota takmir masjid semua beserta perangkatnya, mungkin tidak menjadi seperti ini. Ini namanya adalah menggunakan dalil nakli yang bersumberkan dari Al-Quran dan Al-Hadis. Ini dari nakli. Yang kedua adalah dalil akli. Biasanya kalau ditanyakan ada sesuatu hal, apakah ada dalilnya itu? Saya sampai saat ini belum menemukan dalilnya dan juga belum menemui. Nah, contoh umpamanya dalil nakli. Kalau dulu waktu kita kecil itu biasanya orang tua mengingatkan kalau berdiri di tengah-tengah pintu, ojo ngadeg ning tengah lawang. Nah, di situ kadang-kadang kalau dulu ojo ngadeg ning tengah lawang ora iso. Itu aja sudah manut. Tapi kalau sekarang ditanyakan dalilnya, apakah ada dalilnya? Ya tidak ada. Kalau sampai kapanpun dicari di toko sabar belum ada dalilnya orang yang berdiri di tengah pintu tidak. Tapi itu pakai akal sehat manusia. Oh ternyata kalau orang berdiri di tengah pintu itu ya istilahnya ada orang yang mau keluar masuk, itu secara. Kemudian yang kedua, kalau melihat anak kecil itu biasanya kita sebelum istilahnya mengetahui orang tuanya pasti itu dilahirkan dari seorang ibu, meskipun kita belum tahu ibunya siapa, yang mana ibunya, tetapi itu sudah pasti bahwa itu adalah anak itu dilahirkan dari seorang ibu. Itu namanya dalil akli, secara akal, secara akal. Nah maka dari itu kalau kita biasanya untuk dipersoalkan orang dalil itu biasanya yang harus ada dalilnya, pasti ada dalilnya, tapi yang banyak ya dalil aklinya itu dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jamaah sholat isya dan tarawih rahmatullah, ini sedikit untuk menambah ilmu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya akhiri bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.